Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut ke bab hadis ini, Bapak Ibu ya, saya ingin kita refleksi dulu sejenak untuk supaya kita tidak banyak mengeluh begitu ya. Kita refleksi di tahun 2025. Yang alhamdulillahnya Bapak Ibu, kita masih diberikan jutaan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa memperbaiki diri kita, mendekatkan diri kita, memperbaiki kualitas kita. Jadi kalau kita ingat-ingat Bapak Ibu ya, kita berdoa supaya Allah berikan kita umur yang panjang. Alhamdulillah sampai sekarang nyampe. Kita berdoa supaya mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan. Alhamdulillah kita sehat terus sampai sekarang. Makanya seharusnya dengan itu kita bisa introspeksi. Kalau orang yang banyak mengeluh, maka ingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Anggaplah Bapak Ibu ya, kita sakit sebulan 2 bulan, itu masih belum sebanding dengan nikmat yang Allah berikan ke kita. Sekarang umur kita rata-rata 40, 50 tahun ya, 50 tahun lah, 40, 50, 60 tahun, atau 55. Nah dibandingkan dengan 55 tahun, kita sakit 2 bulan. Sebanding tidak dengan nikmat itu? Tidak. Nah itu yang kita ingat Bapak Ibu. Lalu kemudian dengan suami misalnya kita bertengkar. Kan bertengkarnya enggak 50 tahun. Bertengkar paling 3 hari, paling lama mungkin 1 tahun 2 tahun, dibandingkan dengan umur pernikahan yang puluhan tahun. Dibandingkan dengan ujian yang Allah berikan kepada kita, maka tidak sebanding dengan kesenangan yang Allah berikan kepada kita. Nah ini yang menjadi refleksi, yang menjadi muhasabah Bapak Ibu. Kita harus bermuhasabah. Oh ternyata Allah sayang kepada kita. Makanya sampai sekarang ini masih diberi kesempatan di tahun 2026. Maka oleh karena itu, sebelum kesempatan itu hilang, maka kita harus gunakan dengan sebaik-baiknya. Kesempatan kita ini Bapak Ibu hanya di dunia saja. Kalau sudah mati, Allah tidak akan pernah memberikan kita kesempatan lagi untuk balik ke dunia. Nggak akan. Maka sebelum kita mati itu Bapak Ibu, kita manfaatkan kesempatan-kesempatan kita ini dengan sebaik-baiknya. Terutama ketika ada luang waktu atau di berbagai tempat, dalam keadaan apapun kita harus berzikir sebagaimana Bapak Ibu yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, yang sebenarnya ini menyindir kita Bapak Ibu. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Kata Allah Bapak Ibu dalam Al-Quran, bukankah sudah waktunya, atau apakah belum waktunya kata Allah, atau bukankah sudah saatnya bagi mereka harus mengingat Allah dalam hati mereka dengan khusyuk. Kita itu disuruh Bapak Ibu, ya sudah saatnya loh. Kita ini sudah diberi umur panjang, kita sudah diberikan kesenangan yang begitu banyak, kita sudah diberikan segala Bapak Ibu. Sudah saatnya kata Allah untuk kita ini agar kita berzikir dengan khusyuk dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan seperti orang-orang terdahulu, orang-orang ahli kitab itu, di mana mereka diberikan umur yang panjang, mereka diberikan harta yang banyak, diberikan kesempatan,
diberikan masa yang panjang, tapi justru itu yang membuat mereka hatinya keras, Bapak Ibu. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, kita ngambil pelajaran dari mereka. Jangan seperti mereka, kata Allah. Nah, makanya kita gunakan waktu-waktu kita ini untuk berzikir. Setidaknya kita sudah baca kemarinnya zikirnya yang paling pendek teh, Subhanallah wa bihamdi. Zikir yang paling dicintai Allah adalah Subhanallah wa bihamdi. Atau ibu tambah Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil azim. Zikir yang dimana lebih baik daripada dunia dan seisinya. Atau kita tambah lagi zikirnya, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali dalam sehari. Nah, di tahun 2026 kita coba Bapak Ibu. Yang penting kita baca 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mau pagi harinya mangga, mau siangnya mangga, mau malamnya silakan baca pokoknya Bapak Ibu. Atau misalkan di sore hari ibu baca A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, supaya kita tidak digigit serangga, supaya enggak digigit kalajengking lah atau apalah namanya di kasur-kasur itu Bapak Ibu. Ibu baca supaya kita tidak digigit ular. Kita baca A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, ini kita gunakan lisan kita Bapak Ibu. Kita banjiri lisan kita. Kita pergunakan waktu kita sebaik-baiknya. Nah, jadi bentuk refleksi ini Bapak Ibu, seharusnya kita ini tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berzikir. Pasti Bapak Ibu kita harus berzikir. Dan kita harus senantiasa bersyukur. Nah, yang susah sekarang nih, nggak mungkin susah terus-terusan, nggak mungkin. Besok pasti ada hari senang. Yang sekarang, misal tahun ini, aduh tahun ini mah nggak bisa jalan-jalan, orang-orang mah jalan-jalan. Sabar. Udah cuma tahun ini doang kita nggak jalan-jalan. Yang 50 tahun yang lalu kan jalan-jalan terus. Makanya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berzikir. 2025 nggak pernah tahajud, kita kemana aja? Iya, aduh, masya Allah. Ini umur ini kita habiskan buat apa Bapak Ibu ya? Tahun 2005, ingat Bapak Ibu, 2025, 360 hari. Masa dalam sehari kita nggak pernah tahajud? Bangke itu, kan kita udah bahas kemarin juga. Aneh, bangke hidup. 2 rakaat Bapak Ibu, 2 rakaat, nggak usah banyak-banyak, 2 rakaat dulu aja. Maka mulai tahun 2026, ya Allah terima kasih Engkau telah memberikanku kesempatan, maka aku akan coba untuk bertahajud. Ibu malam-malam berdoa, minta ke Allah bangunkan aku jam 3. Atau kalau enggak, menjelang subuh, tak gitu, sekalian ibu sholat subuh, gitu maksudnya. Allahu Akbar, bangke Bapak Ibu, aneh sekali. Kalau kita introspeksi Bapak Ibu, kenapa kita selama tahun 2025 tidak pernah tahajud? Pertama menurut saya terlalu banyak maksiat yang kita lakukan sehingga kita sudah tidak bisa bangun. Nggak usah jam 3 Bapak Ibu, nggak usah. 10 menit sebelum subuh ibu bangun aja. Ibu sholat 2 rakaat atau 4 rakaat. Udah azan kan? Atau 5 menit sebelum subuh ibu bangun, ibu tahajud 2 rakaat sambil nunggu subuh. Pokoknya 2026 minimal sekali seumur hidup ibu tahajud. Jangan seperti bangkai ya. Bangkai hidup. Jangan Bapak Ibu. Ya. Kita bertekad ke diri sendiri, kita berazam 2026 ya Allah. Pokoknya minimal sekali seumur hidup tahajud. Kan kita menjadi orang lebih baik. Kan kata Nabi Bapak Ibu, orang yang beruntung, yang paling beruntung adalah yang hari ini lebih baik daripada kemarin. Besoknya lebih baik daripada
hari ini, kan begitu. Nah sekarang tahun 2026 yang tadinya belum pernah tahajud, saya kadang aneh ya, masa nggak pernah tahajud, tahun 2025 sudah 360 hari nggak tahajud, kita kemana aja ya. Makanya terkadang hati kita teh aduh suka galau tuh bisa jadi gara-gara itu. Ataupun kalau ibu enggak tahajud, ya kan setidaknya zikir lah kata bapak ibu, atau setidaknya baca Quran. Ada sunnah-sunnah yang dimana kalau kita tidak mampu melakukannya, sudah ganti dengan sunnah yang lain. Kalau enggak juga, aduh, gagal kita jadi manusia ya bapak ibu. Masa enggak baca Quran? Di tahun 2005 ibu kalau nggak pernah baca Quran, baca sekarang minimal sehari 1 ayat. Itu muqaddimah yang pertama bapak ibu ya. Mudah-mudahan muqaddimah ini menjadikan kita sebagai pribadi yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.